Teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Digital. Saya langsung aja tes outputnya, ada tegangan DC yang keluar apa enggak. Ternyata saya lihat enggak ada tegangan keluar, teman-teman. Meskipun udah saya puter switchnya ke mana-mana, karena belum dicolokin, gitu ya. Sekarang saya colokin. Nah, kita lihat. Kita hidupkan dulu amplinya. Kelihatan nggak tegangan DC di sana? Ternyata nggak ada tegangan DC yang keluar ke output speaker, teman-teman. Tapi speaker ini dalam keadaan protect gitu, karena relaynya hidup. Bukan hidup, relaynya mati maksudnya. Pertama dihidupkan, relaynya mati, kemudian dimatikan lagi sama dia, karena dia seolah-olah mendeteksi ada tegangan DC. Kalau misalnya sekarang kita lihat ada tegangan DC yang keluar dari output speaker, berarti speaker protektornya udah nggak bagus itu. Itu harus diperbaiki speaker protektornya, teman-teman. Untuk lebih memastikannya, saya cobain tes ke line yang lain. Ternyata juga nggak muncul tegangan DC-nya. Di line yang lain nggak muncul juga tegangan DC-nya, teman-teman. Tuh, di line yang lain lagi, di sini agak susah nih nyolokinnya. Iya, nggak ada juga tegangan DC yang keluar di sini. Meskipun volumenya udah saya putar-putar, saya gedein, saya kecilin, terus switch inputnya udah saya pindah-pindah, tetap aja nggak ada tegangan DC yang keluar, teman-teman. Langsung saya bongkar ya, karena kemarin penggantian elko masih belum berhasil. Saya ngelihat juga di sini, akhirnya saya bongkar lagi maksudnya. Terus saya lihat ada transistor yang pernah dicek. Saya nggak tahu itu rusak apa masih bagus. Setelah saya berhasil membongkar bagian bawah, setelah saya balik, ini dia relaynya. Ini relay speaker protektornya, teman-teman. Dan ini ada 4 buah sikring. Saya cek ternyata sikringnya masih bagus. Apalagi kira-kira. Terus saya cek bagian transistor jengkol. Cuman 2 set loh, teman-teman. Menggunakan 2 SA745 sama 2 SC14. Berapa tadi ya? Kita lihat lagi di sebelahnya. Oh, sama ada IC driver B527. IC driver B5357. Itu nggak rusak lah. Saya curiga sama elko, teman-teman. Jadi saya mau ngecek semua elko-nya nih. Ini elko-nya dari atas tuh udah kelihatan rusak, meskipun dia nggak jebrot, tapi dia kayak kering gitu. Saya tahu karena pengalaman aja, teman-teman. Biasanya kayak gitu. Jadi sebelum saya cek, saya perhatikan dulu ya. Ini ada kabel supaya nggak salah masang nanti. Ini kita perhatikan dulu. Posisinya seperti ini. Nah, kita cabut pelan-pelan, jangan sampai putus. Nah, kayak kabel itu ya, kayak kabel defleksi yuk, kayak kabel defleksi yuk TV. Teman-teman, ternyata memang bener kok, TV amplifier ini pernah dibetulin. Ini ada resistor yang ditaruh di bawah PCB nih, disolder di sana. Terus ada dioda Zener juga yang disolder di sana. Tapi saya cek masih bagus. Terus ini ada sensor panas nih. Ada bekas cairan, tapi saya nggak ngeliat sumber cairannya di sebelah mana. Di balik PCB ini kayaknya aman-aman aja, nggak ada komponen yang pecah. Biasanya cairan itu keluar dari elko yang meledak, teman-teman. Terus kalau kita intip elko nih dari sebelah, dari samping, tuh kelihatan elko-nya udah melendung bagian bawah, meskipun atasnya tuh datar, tapi datarnya agak-agak cekung lah gitu.
Ini kayaknya masih bagus. Saya curiga sama elko-elko yang warna hitam ini teman-teman. Untuk membuktikannya, saya bakal cek semua elko-elkonya, terus saya bersihin dulu. Ya, ini dia elkonya. Bagian positif dan negatifnya harus kita tandain dulu sebelum kita lepas teman-teman. Karena tanda positif dan negatifnya di PCB yang lama tuh hampir aja lepas gitu. Kalau nggak kita perhatikan betul-betul nanti salah masang meledak dia. Tuh kan. Elkonya udah saya lepas teman-teman. Saya lihat ternyata memang bener elkonya rusak kan. Satu rusak, ketemu satu baru. Yang lain-lain gimana? Coba aja kita buktikan habis ini. Saya menemukan berapa elko yang rusak. Kayaknya lebih dari satu deh. Yakin saya. Kabel ini perlu saya lepas juga. Dan saya harus perhatikan posisinya di mana aja karena soketnya bisa dibolak-balik, ini agak bahaya. Kalau misalnya kita lupa salah masang positif negatif, rusak deh, makin parah. Ini saya nemuin elko teman-teman, elko kecil, letaknya ada di sini. Itu tuh C berapa tuh? C18. Kodenya C18. Ternyata ada kutub positif dan negatifnya di PCB. Ini elkonya rusak ini. Karet bawahnya udah retak. Dan ini akan saya ganti dengan yang baru. Ukurannya 50 volt 1 mikrofarad. Nah, 2 buah elko yang besar tadi ternyata juga rusak. Dan 1 buah elko di sampingnya rusak juga. Ini dia yang di sampingnya. Ukurannya itu udah cekung dia. Ukurannya 4,7 mikrofarad 50 volt. Bahkan salah satu kakinya sampai lepas. Terus juga saya nemuin ada ini. Ada resistor yang pecah. Saya curiga resistor ini rusak. Saya nggak tahu ini berapa watt. Elko resistornya udah tua kali nih. Sekarang kayaknya udah nggak pakai resistor yang bentuknya kayak gini lagi deh. Gelangnya aja udah hampir nggak kelihatan. Tapi saya rasa ini ukurannya adalah 33K teman-teman. Karena warnanya jingga. Saya lepas juga deh akhirnya. Saya ganti dengan komponen yang baru. Saya nemuin banyak banget komponen yang rusak teman-teman. Elko-nya ada banyak, terus resistor ada banyak. Nanti saya tunjukin komponen yang rusak mana aja ya. Ini saya solder dulu deh. Setelah itu saya potongin kaki yang kelebihan. Inilah teman-teman daftar komponen yang rusak. Elko 63 volt 220 mikrofarad ada 2 buah. Kemudian elko berukuran 50 volt 100 mikrofarad ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 1 buah elko berukuran 50 volt 47 mikrofarad 1 buah. Kemudian elko 50 volt 1 mikrofarad 1 buah. Kemudian ada resistor 33K yang saya nggak tahu ukurannya berapa watt. Di toko komponen elektronik di dekat tempat saya itu nggak ada ngejual resistor yang bentuknya kayak gini, yang aneh kayak gini. Ini nggak aneh sih sebetulnya, ini adalah keren di zamannya. Ukurannya 33K. Saya nggak tahu wattnya berapa. Pertama saya beli 2 watt, akhirnya saya ragu-ragu, akhirnya saya beli yang 5 watt 39K. Dia bentuknya tuh kapur gitu. Dia jenis kapur yang saya gunakan. Nanti kita akan cari tahu, akan lihat hasilnya gimana setelah penggantian komponen ya. Akhirnya setelah komponennya saya ganti, saya solder dan saya potongin kaki yang kelebihan. Saya tunjukin dulu ke kalian. Inilah resistor pengganti resistor yang coklat tadi teman-teman. Saya pakai resistor kapur dengan ukuran 5 watt 39K karena yang 33 stoknya lagi kosong. Terus elko-nya juga udah bagus nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Lumayan ya. Ada 9. Resistornya yang besar 3. Baru itu aja sih. Belum ada yang lain. Moga-moga aja nggak ada yang lain lagi teman-teman. Nah, kalau misal udah yakin, langsung aja deh saya tes kira-kira gimana hasilnya. Moga-moga aja keluar suaranya. Ternyata nggak keluar suaranya teman-teman. Akhirnya saya cek lagi, masih kayak semula ya, nggak ada perubahan. Saya lihat ternyata ada resistor lagi yang kayaknya rusak. Akhirnya saya belikan resistor baru, ukurannya adalah 220 ohm. Padahal resistor yang asli ukurannya 22,7 ohm. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Bisa nggak ya? Bisa nggak sembuh? Bisa nggak keluar suaranya? Ini dia setelah saya ganti resistor yang rusak tadi. Ada 4 buah. Resistor yang lama ini loh teman-teman. Ini ukurannya adalah 22,7 ohm. Dia warnanya jingga ungu. Tapi di pasaran nggak ada, adanya 220 ohm. Itu pun saya salah beli, dijualin yang warna ini. Gitu ya. Akhirnya agak ragu-ragu. Sembuh apa enggak kira-kira? Ternyata sembuh. Sembuh apa enggaknya bisa dilihat dari sini teman-teman, dari relay. Relaynya waktu amplinya dihidupkan dia akan aktif dan nggak balik lagi kecuali dimatikan amplinya. Setelah saya tes untuk muter beberapa lagu kesukaan saya, akhirnya saya rapikan di posisi semula seperti ini. Terus saya hidupkan, coba saya putar-putar, aman. Tinggal saya masukin input aja dari HP. Dari HP aja lah yang paling gampang ya. Input dari HP, kita denger musik. Dan gimana hasilnya? Check it out teman-teman. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.